Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Qiraatul Kitab, Kitab Jami' Durus. Sekarang kita menginjak pembahasan tentang i'rabul mudhafi ila ya'il mutakalimi. Nah, dalam cetakan ini, di sini tulis dengan huruf fa, i'rafu. Yang benar adalah i'rabu, bukan huruf fa tapi huruf ba. Ini adalah salah cetak dari percetakan ya. Jadi bukan fa tapi ba harusnya. I'rab. I'rabul mudhafi ila ya'il mutakalimi. I'rab yang diidopatkan kepada ya mutakalim. Yu'rabul ismu mudhafu. Yu'rabu diirobkan. Al ismul mudhafu, isim yang diidopatkan ila kepada ya mutakalimi, ya mutakalim. Ya mutakalim adalah domir anak ya mutakalim. In lam yakun maksuran. In jika lam yakun, lam tidak, yakun keadaannya, maksuran isim maksur. Jadi cara mengirabkan isim yang diidopatkan kepada mutakalim jika bukan dalam keadaan isim maksur, au mankuson atau isim mankus, au musannan atau isim musanna, au jam'a muzakkarin saliman atau jama muzakkar salim. Maksudnya, cara mengirabkan isim yang diidopatkan kepada yang mutakalim apabila isim yang diidopatkan kepada yang mutakalim itu bukan berupa isim maksur, bukan isim mankus, bukan isim musanna, dan bukan jama muzakkar salim. Bihalatai rof'i wa nasbi dalam dua keadaan, yaitu rofa dan nasab. Bidhammatin dengan dhamma, wa fathatin dan fathah, muqaddarataini yang dimukaddarohkan atau yang ditentukan, ala akhirihi atas terakhirnya, yamna'u terhalang, min zuhuri hima, min dari zuhuri hima terlihat hima keduanya, kasratul munasabati, hanya kasroh yang munasabah. Nah, di sini ada footnote nomor 1. Kita lihat apa yang maksud dengan kasroh munasabah ya. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini yuksaru di kasroh ma apa-apa qabla sebelum ya mutakalimi, ya mutakalim, liyunasibal ya agar cocok atau sesuai dengan huruf ya. Jadi kasrohnya apa-apa yang ada sebelumnya mutakalim agar sesuai dengan huruf ya. Karena huruf ya itu sesuainya munasabahnya dengan harokat kasroh. Itu namanya kasrotul munasabah. Jadi kasroh itu huruf apa saja yang ada sebelum iya. Karena cocoknya dengan iya. Jadi yang harokat yang cocok dengan iya adalah dengan kasroh. Fal kasrotu, maka kasroh alati yang yuk tabiha didatangkan dengan kasroh tersebut limuna sabatil ya'i untuk kecocokan dengan huruf iya. Itu sama dinamakan harokatal munasabati, harokat yang sesuai. Atau kasrotal munasabati atau disebut juga dengan kasroh yang munasabah, hanya kasroh yang sesuai. Wahia dan dia tamna'u menghalangi min zuhuri dari terlihatnya dhammatil i'rabi, dhammah dalam i'rab, wafat hatihi dan fathahnya, ala atas akhiril kalimati ujung kalimati kalimat, akhir ujung kalimat-kalimat. Fatakunu hina izin, maka keadaan hina izin ketika itu
mu'rabatan, mu'rab, bidhammatin dengan dhammah, au fathatin atau fathah, muqaddarataini yang keduanya ditentukan ala akhiriha atas ujungnya, mana'a terhalang, min dari zuhuri terlihatnya hima keduanya. Hima ini maksudnya adalah dhammah dan fathah. Biharokatin munasibatin. Biharokatin munasabatin. Pada harokat yang sesuai. Jadi kasroh munasabah itu adalah harokat kasroh yang menjadi harokat yang sesuai untuk huruf ya. Ya di situ adalah dhamir ya mutakalim. Karena harokat yang cocok untuk ya adalah kasroh. Jadi namanya kasroh munasabah. Baik, kita kembali lagi ke atasnya. Mislu contoh, Rabbiyallahu. Rabbiya, Tuhanku, Allahu adalah Allah. Wa dan ata'tu, aku menaati Rabbi, Tuhanku. Di dalam Rabbiya ada ya di ujung, ya-nya adalah ya mutakalim. Timbul pertanyaan, kenapa ya-nya berharokat fathah? Karena menghadapi alif lam. Kalau tidak berharokat fathah, maka jadi Rabbillahu. Nah, itu kalau baca Rabbillahu, cenderung orang yang mendengar tidak akan menganggap ada iya di sana. Karena ianya disukun. Dan kalau dibacakan langsung dengan kepada Allah akan tidak terdengar atau tidak akan orang mengira ada yang mutakalim. Nah, maka dhamir yang mutakalim itu adalah harokatnya sukun. Dan alif lam itu adalah termasuk kategori yang tidak berharokat. Maka agar menyelamatkan orang bisa menganggap ada yang mutakalim, maka yang mutakalim diberi harokat fathah. Rabbiyallahu. Menjadi kalimat atau tu Rabbi. Nah, Rabbi di sana ya yang di akhir ya sukun adalah ya mutakalim. Dan ya mutakalim, maka harokat sebelum ya mutakalim yang cocok adalah dengan kasrah. Di ba-nya itu di kasrah. Jadi asalnya adalah robba. Kemudian ada yang mutakalim. Maka karena robba di sini asalnya adalah jadi maf'ul, bisa menaati. Naati siapa? Rob, Tuhan. Tuhan siapa? Tuhanku. Ya, aslinya robba ditambah ya mutakalim. Ketika ya mutakalim disambungkan dengan huruf ba pada robba yang asalnya fathah, maka fathah ini diganti harokatnya menjadi kasrah. Kenapa? Karena yang cocok dengan ya mutakalim adalah harokat kasrah. Maka tidak bisa dikatakan robbai, nggak bisa. Karena yang cocok dengan harokat untuk ya adalah kasrah, maka jadi robbi. Padahal robbi di sini dalam keadaan mansub. Nah, baik. Sekarang bagaimanakah kita cara mengirobkan Rabbi Allahu dan wa ata'tu Rabbi? Jadi Rabbiya ini kalau kita lepas dengan lafaz Allah akan namanya Rabbi. Dibaca Rabbiya karena dia untuk menyelamatkan harokat daripada ya mutakalim yang asalnya sukun. Kalau baca Rabbi Allahu itu nggak mungkin dibaca seperti itu orang Arab. Maka orang Arab dibacanya jadi Rabbi Allah. Tapi dalam mengirabkan akan kembali ke asal Rabbi. Nah, Rabbi ini asalnya kalimat Rabbu ditambah yang mutakalim. Kenapa kita baca Rabbu? Karena dia jadi mubtada. Ketika mubtada disambung dengan yang mutakalim, maka harokat ba yang asalnya doma diganti dengan kasrah. Kenapa diganti dengan kasrah? Karena kasrah lah yang sesuai untuk yang terletak sebelum iya. Jadi bacanya Rabbi. Nah, ketika kita mengirabkan Rabbi, kita katakan Rabbi mubtadaun wa huwa marfuun. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakalimi mana'a min zuhuriha kasratul munasabati. Ini kalau kita mengacu kepada uraian di atas yang tadi. Mana'a min zuhuriha kasratul munasabati.
Nanti Allahunya adalah jadi khobarul mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dzatun fadhihi. Nah, sedangkan kalimat Rabbi tadi setelah kita mengerjakan Rabbi adalah mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakalimi mana'a min zuhuriha kasratul munasabati wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena kalimat Rabb didapatkan kepada dhamir ya. Ini kan i'rab yang didapatkan pada mutakalim. Nanti wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya. Baik. Contoh yang kedua adalah ata'tu rabbi. Ata'tu adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidomiri raf'in mutaharikin. Tu atau kita irabkan wata'u itu yang tu itu ya, tu atau wata'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhamir fi mahali raf'in fa'ilun. Rabbi maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakalimi mana'a min zuhriha kasratul munasabati wa huwa mudhaf wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi malijarin mudhafun ilaih. Wallahu alam. Itu yang dapat saya pahami dari uraian yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Amma fi halatil jari, amma adapun fi pada halati keadaan jari jar, payu rabu maka diirabkan bil kasrati zahirati dengan kasroh yang zahirah. Kasroh yang zahirah artinya terlihat. Ala akhirihi atas ujungnya. Alal asohi berdasarkan pendapat yang yang dianggap paling benar, yang paling sah, yang paling benar. Nah, contohnya lazimtu ta'ata rabbi. Saya senantiasa menaati Tuhanku. Kalau kita irabkan lazimtu fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidami raf'in mutarikin. Tu itu wata'unya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Ta'ata maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Rabbi tadi saya ta'ata maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Rabbi mudhafun ilaih wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi malijarin mudhafun ilaih. Jadi kalau dalam keadaan jar, isim yang didapatkan kepada yang mutakalim dia diirabkan dengan kasrohnya yang zahirah. Tapi dalam keadaan rafa dan nasab dengan domah atau patah yang muqaddarah. Haza ini ra'yu jama'atin minal muhakkikina. Ini adalah ra'yu pendapat jama'atin, sekelompok atau sekumpulan, atau juga bisa artikan kebanyakan. Kalau saya lebih enak artikan jama'at adalah sekelompok. Minal muhakkikina, dari ulama-ulama yang mentahkik. Muhakkik ini adalah ulama-ulama yang betul-betul meneliti dengan sangat jeli. Muhakkik dia. Di seorang muhakkik adalah orang yang meneliti dengan cermat, dengan sangat-sangat teliti dalam penelitiannya. Minhum di antara mereka Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Wal jumhuru, dan mayoritas. Jumhur artinya kebanyakan atau mayoritas ya. Ala annahu mu'rabun, berpendapat bahwasanya dia adalah mu'rab. Fi halatil jari aidan, dalam keadaan jar juga. Bikasrotin muqaddaratin ala akhirih. Sedangkan jumhur
para ulama bahasa berpendapat bahwa kasrohnya bukan zahirah dalam keadaan jar juga, yaitu dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang ditentukan atas akhiri ujungnya. Li'annahum, karena mereka yarawna berpendapat anna kasrota maujudata, bahwa kasroh yang terlihat atau terdapat laisat bukan, jika kasroh itu bukan alamatil jari tanda jar, wa innama dan hanya saja hiyal kasrotu dia adalah kasroh allati yang iktadot ha yaul mutakalimi, iktadot ha yang menentukannya, memutuskannya yaul mutakalimi oleh yang mutakalim. Kasroh itu bukan kasroh asli, tapi kasroh yang dituntut oleh ya mutakalim. Karena ya mutakalim menuntut hak yang sebelumnya harus dikasroh. Indat tisoliha bil ismi, ketika bersambungnya ya mutakalim dengan ismi. Di wakasratul jari muqaddaratun. Di kasroh jarnya juga adalah muqaddarah. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat sebagian atau sekelompok ulama nahwu yang mentahqiq, yang mereka sebagai peneliti bahasa di antara Imam Malik berpendapat kasarnya adalah zahirah. Wala da'iya ila hadzat takalufi, dan tidak ada alasan untuk pemaksaan ini. Artinya silakan kita mau berpendapat yang mana, mau kasroh yang zahirah, itu adalah pendapat sebagian sekelompok para ulama pentahqiq, para ulama atau cendekiawan ulama nahwu yang betul-betul dia meneliti tentang seluk-beluk bahasa Arab, ataukah kita akan mengambil pendapat jumhur ulama nahwu, jumhur ulama bahasa yang mengatakan bahwa kasrohnya juga adalah muqaddar. Wallahu a'lam. Ini serahkan kepada kita. Menurut kita, manakah pendapat yang lebih kuat, kita ambil. Dengan catatan, kita mengambil pendapat itu berdasarkan pada argumen yang menurut kita yang lebih kita sepakati. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyalahkan orang yang berpendapat berbeda dengan kita, karena dia juga mempunyai hujah ataupun argumen tersendiri. Silakan kita berpegang pada pendapat yang mana yang menurut kita argumennya atau alasannya yang lebih kuat. Kita lanjutkan lagi. Fa'in kanal mudhofu, fa'in maka jika keadaan al-mudhofu yang diidofatkan ila kepada ya ilmu takalimi maksuron, kepada ya mutakalim itu adalah maksur, isi maksur. Baca maksuron dia menjadi khobar kana. Sedangkan isim kananya adalah al-mudhofu. Jika keadaan isim yang diidopatkan kepada ya mutakalim itu berupa isim maksur, fa inna maka sesungguhnya alifahu, alifnya pada isim maksur. Kita tahu isim maksur adalah isim yang huruf terakhirnya adalah berupa alif, yang sering dikenal dengan istilahnya adalah alif maksurah. Nah, maka fa inna alifahu, maka sungguhnya alifnya isim maksur tersebut tabaqa ala haliha, tetap atas keadaannya. Di alifnya tidak dihilangkan, tetap ada tulisan alifnya. Wa yu'rabu, dan diirabkan biharakatin, dengan harokat muqaddaratin yang ditentukan alal alifi atas alif. Nanti kita lihat irabannya. Kama sebagaimana karena keadaannya yu'rabu diirabkan qabla sebelum, qablat tisolihi sebelum bersambungnya isim maksur tersebut biya il mutakalimi dengan ya mutakalim. Fatakulu maka Anda mengatakan hazihi asaya, ini adalah tongkatku. Hadhi adalah isim isyarah. Nah, asaya
Asoya ada alif sebelum ya. Alif itu ada alif maksurah. Nanti dalam mengirobkannya, karena asoya ini adalah menjadi khobar hadi isim isyarah dan dia menjadi mubtada, maka asoya kita irobkannya adalah asoya khobarul mubtada'i wa huwa marfu'un bil mubtada'i wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Mana min zuriha wa huwa mudhaf. Tinggal ya'unya wa huwa mudhaf wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kenapa dia berharokat fathah? Karena dia berharokat sukun akan bisa dibaca jadi asoy, nggak bisa. Nah, seperti itu. Tetap itu adalah harokatnya dianggap harokat sukun. Dibaca fathah adalah untuk memudahkan pembacaan. Begini contoh wa amsaktu asoya, dan saya memegang tongkatku. Nanti asoya itu adalah maf'ulun bi wa huwa mansubun wa alatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuriha at-azur wa huwa mudhaf. Nanti ya-nya sama irbannya kayak seperti tadi. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Demikian juga yang contoh wa tawakkaltu berpegang atau bersandar kepada tongkatku. Tawakkaltunya adalah fi'il madhi, tawakkatunya tawakkatu fi'il madhinya, tu-nya dan dhamir, alanya huruf jarin, aso ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihnya kasratun muqaddaratun alal alifi mana min zuri atazur wa mudhaf. Wa ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Demikian itu iroban menurut pendapat saya. Tapi bila ada yang berpendapat beda, saya silakan berkomentar di bawah video ini. Nanti akan kita diskusikan iroban mana yang sekiranya punya argumen yang kuat. Wa in kana mankuson, dan jika keadaannya isim mankus, tudghamu diidghamkan. Idghamkan itu artinya digabungkan. Ya'uhu, ya-nya isim mankus, biya il mutakalimi pada ya pada mutakalim. Wa yu'rabu, dan diirobkan bihalati nasbi pada keadaan nasabnya bi fathatin muqaddaratin ala ya'ihi, dengan fathah yang ditentukan atas huruf ya-nya. Yamna'u, terhalang, min zuhuriha, dari terlihatnya harokat fathah tersebut, sukunul idghami, karena sukunnya idgham. Fatakulu, maka Anda mengatakan hamidtullaha mu'tiyar rizqa. Hamidtu, saya telah memuji atau menyanjung Allah mu'tiya, yang telah memberikan kepadaku rizki. Di sini ada kutnot nomor 1. Apa yang maksud dengan sukunul idgham? Baik, kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini. Al-fathatu, fathah itu, tazharu, tampak, terlihat, ala ya ilman kusi, atas ya isim mankus, di khifatiha, karena ringannya harokat fathah. Wa innama, dan hanya saja, taskunu, dia sukun, idzat tasolat biha ya'ul mutakalimi, apabila bersambung dengannya ya mutakalim. Li'annahu, karena dia yajibu taskinu awalil harfaini mutajani sainil mutajawi oraini liyudghama fisani. Li'annahu, karena dia wajib mensukunkan huruf pertamanya di awal pertama harfain dari dua huruf. Taskin mensukunkan yang pertama dari dua huruf yang sejenis, mutajawir yang berdampingan, sejenis dan berdampingan, untuk digabungkan pada huruf yang kedua. Pasukunu, maka sukun, allazi, yang
yaktadhihil idghamu, yang menentukannya, mengharuskannya idgham, yamna'u terhalang min zuhuril fathati alal ya, yang menghalangi dari terlihatnya fathah pada ya. Nah, itu kalau kita lihat baca footnote-nya. Nah, nanti kita lihat di sini ada contohnya, ada footnote nomor 2. Baik, kita baca lagi nomor 2. Mu'tiya natun lillah adalah sebagai naat atau sifat bagi Allah. Tabi'un lahu fi nasbihi, dia adalah tabi, mengikut, lahu bagi Allah, fi nasbihi pada nasabnya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah yang ditentukan ala akhirhi, atas akhirnya, alal ya'il mudghamati, atas ya yang diidghamkan fi ya'il mutakalimi, pada ya mutakalim. Mana'a min zuhuriha, atau mana'a zuhuruha, terhalang terlihatnya harokat fathah tersebut, sukunul idghami, karena sukunnya as-sukunul lazik tadahu idghamu ya'il mankusi fi ya'il mutakalim, yaitu sukunnya yang menentukannya atau mengharuskannya mengidghamkan ya mankus pada ya mutakalim. Jadi kalau kita mau mengirobkan lafaz mu'tiya, di mana dia menjadi sifat dari lafaz Allah dalam keadaan mansub, saya memuji atau menyanjung Allah, jadi maf'ul bih, wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahirun fa'ilihi. Mu'tiya sifatun minal ismil mansubi. Maksud isim mansubi adalah lafaz Allah kan mansub. Wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Seperti sini katakan fathatun muqaddaratun ala akhirihi. Ya, ala akhirih atau kita mohon fathatun muqaddaratun alal ya'il mudghamati ya'il mutakalimi. Itu kalau dipanjang lebarkan. Itu kalau kita mau ringkas, fathatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha sukunu idghami. Itu kalau kita mengirobkan yang pendek. Nah, bisa juga kita mengirobkan. Nah, ya. Mu'tiya sifatun minal ismil mansubi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha sukunu idghami. Nah, itu iroban yang saya pilih. Tapi terserah, silakan dalam irobkan boleh menggunakan bahasa apa saja yang menurut kita itu yang lebih mudah untuk dipahami. Nanti setelah kalimat tadi fathatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha sukunul idgham wa huwa mudhaf wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nanti arizqa ini dia maf'ul bih. Tapi maf'ul bihnya bukan dari hamitu, tapi dari mu'tiya. Kenapa? Karena mu'tiya adalah isim fa'il. Setiap isim fa'il itu mengandung makna fi'il, mengandung makna fi'il maklum. Nah, mu'tiya adalah memberi. Memberi apa? Rizqa. Nanti rizqa adalah maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fa'ilihi. Tapi ingat, rizqa ini maf'ul bihnya bukan dari hamitu. Karena hamitu hanya perlu satu objek. Jadi arizqa adalah maf'ul bih dari mu'ti. Wa yu'rabu, dan diirabkan fi halatai, dalam dua keadaan, yaitu arab'i wal jarhi, rab dan jar, bi dhammatin dengan dhamma, au kasratin atau kasrah, muqaddarataini yang keduanya ditentukan ala ya'ihi atas huruf ya-nya atau atas ya-nya.
Yamna'u terhalang min zuhuriha dari terlihat keduanya, maksud keduanya adalah doma dan kasrah, as-siqalu awalan, karena sikal ini berat, awalan pertamanya. Wasukunu idghami, dan sukunnya idgham sanian untuk yang kedua. Maksudnya kalau yang doma, nanti kalau domatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha siqalu dubbati alaiha. Tapi kalau kasratun muqaddaratun ala ya'i mana'a min zuhuriha sukunu idghami. Nah, itu di footnote nomor 3 kita lihat ke bawah. Nah, al-mankusu, isi mankus itu tuqaddaru, ditentukan ala akhirihi, atas akhirnya, ad-dhammatu dhammah wal kasratu dan kasroh disikoli zuhuri hima, karena berat untuk menampakkan atau memperlihatkan keduanya. Pasikalu, maka sikol itu berat itu huna di sini sababu awalin, sebab pertama, lihtifaihima, untuk menyembunyikan kedua harokat tersebut. Jadi menyembunyikan harokat dhamma dan kasrah ini adalah sebab yang pertama. Wa wujubu taskini awalil harfaini, dan wajib mensukunkan pertama dari dua huruf tersebut, yang mutajanisaini yang sejenis, mutajawiraini yang berdampingan, mutaharrakaini yang keduanya berharokat, lil idghami untuk diidghamkan, untuk digabungkan, sababun sanin, sebab yang kedua lahu baginya. Nah, ini memang sedikit pelik ya untuk yang isi mankus, tapi semoga dapat dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yu'rabu, dan di'irabkan, pihalati ini udah. Patakulu, maka Anda katakan Allahu mu'tiyar rizqa, wa syakartu li mu'tiyar rizqa. Bahasanya sama, mu'tiya, tapi jabatannya beda. Kalau mu'tiya yang pertama, nah tadi Allahu mubtada wa huwa marfu'un wa lamatu rafi'i dhammatun zahiratun fa'ilihi. Dan mu'tiya rizqa ini, mu'tiya khobarul mubtada'i wa huwa marfu'un bil mubtada'i wa lamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha siqalud dhammati alaiha wa huwa mudhaf. Wal ya'u dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni bi mahali jarin mudhafun ilaih. Rizqanya maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fatatun zahiratun fa'ilihi. Sedangkan yang kedua, yang mu'tiya kedua, yang sakartu adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidami raf'in mutahrikin, tu'nya dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Li mu'tiya, li alamu harfu jarin, mu'ti ismun majrurun bilam, walamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha sukunu idghami wa huwa mudhaf. Wal ya'u dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Rizqa maf'ulun bi wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fa'ilihi. Wa yara, dan berpendapat ba'du sebagian muhaqqiqina, ulama pentahqiq, annal mani'a, bahwasanya penghalang, min zuhuri dhammati, dari terlihatnya dhamma, wal kasrati, dan kasrah, alal mankusi, atas si mankus, al mudhafi, yang dia diidofatkan, ila ya'il mutakalimi, kepada yang mutakalim, innama, hanya saja, huwa, dia adalah sukunul idghami, sukunnya idgham, kama huwal halu wa huwa mansubun, sebagaimana dia dalam keadaan mansub. Qala as-Sibanu
hasiban pada bab mudhaf ila ya'il mutakalimi pada ya mutakalim inda qauli syarihi ketika memberikan penjelasan haza ramiyya. Farami marfu. Maka kalimat arami adalah marfu bidomatin dengan domah muqaddaratun bidomatin muqaddaratin dengan domah yang muqaddarah ditentukan ala ma qabla ya mutakalimi atas apa yang ada sebelum ya mutakalim mana'a terhalang min zuhuriha dari terlihatnya istighalul mahali karena sibuknya mahali tempat bisukuni dengan sukun al wajibi yang wajib li ajlil ilghami dikarenakan ada ilgham la lal istiqal lal istiqali bukan karena berat tapi karena li ajlil ilgham kama sebagaimana huwal halu dia dalam keadaan fi ghairi hazihil halati pada selain kondisi ini li arudi bisa li arudi wujubis sukuni karena mendatangnya wajib sukun fi hazihil halati pada keadaan ini bi aqwa lebih kuat minal istiqali daripada menganggap berat bahwa idgham yaitu adalah idgham. Kita lihat kembali di sini lihat nomor 4 tadi dikatakan bahwa Allah adalah mubtada, mu'ti adalah khabarnya. Allahu mubtadaun, Allahu mubtada, wa mu'ti adalah khabaruhu, khabarnya. Ini adalah kutub nomor 4 tadi ya, yang mana ini yang Allahu mu'tiya rizqa. Nah, di kutubnya sini Allahu mubtadaun wa mu'ti khabaruhu. Mu'ti adalah khabarnya, marfu'un dia marfu' bi dhammatin muqaddaratin dengan dhammah muqaddarah alal ya'il mudghamati atas ya yang diidghamkan bi ya'il mutakalimi pada ya mutakalim. Mana'a terhalang min zuhuriha dari terlihatnya as-siqalu awalan pada sikal karena yang pertama di mu'ti yang pertama yang dia marfu wa sukunul idgham sanian dan sukun idgham pada yang kedua yaitu yang limu tia rezeki. Nomor 5 tadi adalah footnote yang ini ya. Maksud itu adalah halatut tisolil mankusi biya ilmu takalim yaitu ketika bersambungnya isim mankus dengan ya mutakalim. Nah, ini saya rasa cukup sampai sini bisa kepanjangan nanti kita akan sambung dengan bagaimana kalau isim musanna atau jamu mudzakkar salim yang bersambung dengan jamu mutakalim. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada yang kesalahan dalam terjemahan pembacaan. Saya mohon untuk memberikan koreksinya di bawah video ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.